Untuk memantau pergerakan IHSG pagi ini, kita sudah tergabung dengan koresponden Desi Aritonang di Bursa Efek Indonesia. Desi, bagaimana dengan pembukaan sesi pertama pagi hari ini? Setelah Senin kemarin IHSG turun 1,85% atau turun 124,08 ke level 6.599,24. Bagaimana kondisi di sana, Desi? Iya, selamat pagi Yuda. Indeks harga saham gabungan kemarin memang sempat dibuka di 6.628, lalu kemudian sempat ambrol sebanyak 4% hingga menyentuh 6.398. Dan sampai akhirnya perlahan rebound di penutupan sesi kedua pada sore hari, yaitu koreksi 1,85% ke level 6.599. Pada perdagangan hari ini, saya mau kasih lihat kepada Anda, IHSG pada Selasa 19 Mei 2026 nampak mengalami technical rebound ya, sedikit ada kenaikan setelah tadi sempat fluktuasi antara di zona merah kemudian di zona hijau. Saat ini di pukul 10:07 ada di 6.632 mengalami kenaikan 33 poin atau 0,45%. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa frekuensi perdagangan harian rata-rata itu cukup meriah ya, 762.000 kali, di mana untuk nilai atau volume perdagangan sudah mencapai 10,6 miliar lembar saham, dan juga nilai rata-rata transaksi harian itu sudah mencapai 6,4 triliun rupiah. Memang kalau kita lihat kemarin Yuda, pada perdagangan Senin 18 Mei itu terlampak tekanan jual itu melanda mayoritas saham, terutama saham-saham berkapitalisasi pasar yang besar. Kita mengetahui bahwa rilis dari MSCI adanya 6 saham yang dihapus dari konstituen MSCI Index, dan itu pula terjadi pada perdagangan kemarin di mana ada 3 saham yang mengalami auto rejection bawah, yaitu saham DSSA, yaitu Dian Swastatika Sentosa, TPIA, PT Chandra Asri, dan juga PT AMMN atau Aman Mineral Internasional, di mana meskipun ketiga saham ini mengalami auto rejection bawah, namun IHSG kita masih bertahan dan terhindar dari adanya kebijakan trading hold ya, seperti itu. Kemudian untuk kalau kita lihat panic selling yang sebenarnya kemarin terjadi itu Yuda lebih disebabkan oleh karena 4 hal, di mana kalau tadi saya sebutkan MSCI telah menghapus 6 saham besar Indonesia dari indeksnya. Itu ada Brand, Barito Renewables Energy, kemudian TPIA, DSSA, AMMN, termasuk juga Cuan dan AMRT atau Sumber Alvaria Trijaya. Itu menyebabkan ARB atau auto rejection bawah. Untuk DSSA turun anjlok 15%, untuk TPIA anjlok 14,9%, dan AMMN anjlok 14,9%, di mana ketiganya ini merupakan saham penggerak IHSG karena kapitalisasi yang besar. Saham lain juga mengalami penurunan, yaitu Merdeka Copper Gold turun 12%, dan untuk Brand turun 8% pada perdagangan kemarin, dan saham BBCA turun 2,8%. Faktor lain selain rilis dari MSCI tersebut dalam penghapusan 6 saham besar di Indonesia, ada juga penyedia indeks FTSE Russell yang juga telah memberikan warning, pengingat sama seperti MSCI yang nanti pada Juni nanti akan mengeluarkan reviewnya terhadap saham-saham yang mengalami atau yang memiliki free float yang kecil, dan juga telah masuk ke dalam HSC atau High Shareholding Concentration yang mungkin akan dihapus dari konstituen FTSE Russell. Tak hanya itu Yuda, kalau kita lihat IHSG ini juga tertekan, mengalami tekanan juga akibat pelemahan rupiah, di mana kalau rupiah kita tahu kemarin itu sempat hampir menyentuh 17.700, itu akibat adanya kekhawatiran dari investor asing mengenai fiskal dan juga outlook terhadap perekonomian Indonesia, yang mendapat pandangan dari lembaga pemeringkat utang
khususnya menyoroti utang luar negeri Indonesia dan juga dari media-media asing akan kondisi fiskal Indonesia. Kemudian juga adanya sentimen dari indeks MSCI dan juga FTSE Russell yang mempengaruhi kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Karena kalau kita ketahui jika terjadi outflow, rupiah itu akan mengalami pelemahan yang cukup dalam. Tercatat outflow asing dari Januari hingga 18 Mei kemarin itu besarnya sebanyak 40,82 triliun rupiah. Dan juga outflow asing ini kalau kita ketahui adalah semakin terjadi outflow dari asing itu akan menyebabkan permintaan terhadap dolar Amerika semakin meningkat sehingga ini membuat rupiah kian melemah. Dan faktor yang keempat itu juga ada koreksi pasar saham domestik. Kalau tadi disebutkan dari pejabat sementara Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik yang menyebutkan bahwa terjadi tekanan saham domestik, terjadi tekanan sejalan dengan koreksi di pasar Asia dan juga pasar global akibat tekanan geopolitik, dan kita mengalami libur bursa pada Kamis Jumat yang lalu, sehingga ketika pasar Asia dan pasar global itu mengalami tekanan terefleksi pada perdagangan kemarin hari Senin 18 Mei yang cukup ambrol di kisaran 4% pada perdagangan sesi pertama. Sentimen kemarin itu memang sampai hari ini juga masih terjadi berasal dari konflik geopolitik dan juga menyebabkan harga minyak dunia yang terus bergerak ke atas $100 Amerika per barrel, sehingga ini menyebabkan kekhawatiran terhadap investor akan tekanan inflasi dan juga pelemahan terhadap ekonomi global. Untuk perdagangan hari ini, Yuda, IHSG pada 19 Mei diproyeksi dan berpeluang untuk mengalami technical rebound, di mana setelah koreksi yang cukup dalam itu pada jangka pendek akan terjadi kenaikan pada pergerakan hari ini. Dan adapun IHSG memang masih dibayangi oleh beberapa sentimen negatif atau minim dari sentimen positif, seperti adanya pelemahan mayoritas dari indeks global, kemudian juga berlanjutnya depresiasi rupiah pada hari ini yang akan memicu Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuannya pada rapat Dewan Gubernur pada 2 hari ini, yaitu Selasa, Rabu 19 dan 20 Mei yang diputuskan akan besok, di mana para sejumlah pengamat maksud kami itu menyarankan agar Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya itu sebanyak 50 basis poin pada RDG kali ini. Kemudian sentimen lainnya juga berasal dari kondisi domestik yang kurang kondusif serta rebalancing MSCI dan FTSE yang telah menghapus 18 saham, sehingga investor masih memantau pergerakan faktor fundamental dari Indonesia sendiri yang kita ketahui minim dari sentimen positif. Kita akan terus memantau seperti apa pergerakan hingga sore nanti, Yuda. Desi, terima kasih dengan laporan yang sangat komprehensif terkait dengan kondisi bursa efek dan juga perdagangan pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.